Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat As-Saffat sampai pada ayat 11. Allah berfirman, "Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Inna khalaqnahum min tinil lazib." Maka tanyakanlah kepada mereka, yaitu wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy yang musyrikin, ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Apakah mereka lebih berat kejadiannya, penciptaannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Mulai ayat ini Allah menyuruh Nabi SAW untuk berdiskusi, mendebat mereka yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Pada ayat sebelumnya kita sebutkan, yaitu pada ayat kelima, ya, atau ayat keempat, inna ilahukum lawahid, sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Kemudian ayat kelima, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit-terbit matahari. Kemudian inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan ini perkara yang telah diakui oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy tentu tahu bahwasanya ada Allah dan ada bahwasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagi mereka, mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi. Mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tapi kalau Allah mereka percaya, dan ini terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal itu, seperti ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh benar-benar mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata kami yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah. Hanya saja mereka tidak beriman kalau Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan mereka juga tidak beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Maka di antara metode dialog atau diskusi, kembali kepada titik yang disepakati bersama antara dua pihak kemudian dijadikan sebagai dalil. Nah, kalau Nabi dan kaum musyrikin Arab sudah sepakat langit dan bumi adalah ciptaan Allah, yang mereka khilafkan apakah Allah bisa membangkitkan mereka kembali setelah mati, maka kesepakatan itu jadi titik untuk hujah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada Nabi, fastaftihim, kalau begitu tanyakan kepada mereka. Istifta maksudnya bertanya kepada mereka untuk mereka menggunakan akal mereka untuk berfikir. Ya, karena dikatakan istifta itu pertanyaan terkait dengan hal yang perlu dipikirkan. Coba tanya sama mereka yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Apakah penciptaan mereka lebih dahsyat ya setelah mereka dimatikan kemudian dibangkitkan, atau penciptaan langit dan bumi dan beserta isinya? Ya. Secara logika, kalau kalian mati kemudian dihidupkan lagi, itu lebih ringan daripada menciptakan langit dan bumi yang sangat rumit dan ruwet ini. Kalian telah sepakat Allah bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa susah bagi Allah untuk bangkitkan kalian yang telah mati? Ini dalil logika. Yang kedua, Allah mengatakan inna khalaqnahum min tinil lazib. Berikutnya, kami telah menciptakan mereka dari tanah yang lengket. Lazib maksudnya multasik, tanah yang lengket maksudnya tanah liat. Ya. Tanah liat. Dan penciptaan awal kalian diciptakan dari tanah menjadi manusia, secara logika
lebih sulit daripada membangkitkan kalian ulang. Ya, karena al-i'adah, pengulangan lebih mudah daripada penciptaan pertama. Ini secara logika, tentu bagi Allah semuanya mudah. Cuma Allah kasih ajak mereka mikir. Ya. Kalau untuk menciptakan kalian dari tanah, Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, kemudian tiba-tiba jadi makhluk berdaging, tiba-tiba bisa punya ruh, tiba-tiba bisa berfikir. Ya. Itu Allah bisa, apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian dari tulang belulang menjadi apa? Menjadi manusia kembali. Kemudian dalil yang ketiga, sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, kemudian kalau kalian mati, daging kalian berubah menjadi tanah. Ya untuk diulangi lagi gampang. Untuk diulangi lagi gampang. Maka di sini ada 3 pendalilan. Yang pertama, penciptaan kalian dari awal, ya maksudnya membangkitkan kalian itu dari sudah tidak ada, badan kalian sudah menjadi tanah, dibangkitkan kembali itu lebih mudah daripada apa? Daripada penciptaan kalian pertama kali. Lebih mudah lagi apa? Daripada penciptaan langit dan bumi yang ruwet dan luar biasa dahsyatnya. Kemudian juga sangat mungkin karena sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, untuk dibangkitkan kembali dari tanah juga sangat mudah. Maka secara logika hari kebangkitan itu mungkin. Setelah itu Allah berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kamu takjub, kamu heran sementara mereka senantiasa menghina engkau, senantiasa menghina engkau. Di sini ada 2 qiraah. Yang pertama dengan fathah, bal ajibta, engkau takjub wahai Muhammad dengan sikap mereka yang menolak hari kebangkitan, sementara dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan sangat banyak. Tapi mereka menolak, menakjubkan perbuatan mereka bagimu. Terlebih lagi wa yaskharun, dan ada yang mengatakan wow di sini wawul haliyah, sementara mereka menolak disertai mereka mengejek. Dan Allah mendatangkan yaskharun dengan fi'il mudhari', yaitu yang menunjukkan tajaddud, terus-menerus mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut. Ya, wa yaskharun, mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut kepada engkau. Ini qiraah pertama dan disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, 2 qiraah yang valid. Yang pertama bal ajibta dengan fathah dan engkau takjub wahai Muhammad. Qiraah yang lain bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dengan mereka ini. Allah sendiri yang takjub. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat takjub, datang dalam ayat ini. Dan ini qiraah yang sahihah disebut oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Dua-duanya boleh dibaca bal ajibta, bal ajibtu. Kemudian juga datang dalam hadis-hadis tentang sifat takjub. Takjub Allah beda dengan takjub manusia. Kalau manusia takjub, dia heran, dia tidak tahu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang dia tidak duga sebelumnya. Itu namanya apa? Heran, kok bisa begini? Tapi kalau takjub di sisi Allah, maksudnya Allah istihsan, yaitu Allah takjub pada perbuatan yang keluar kharaja an-nadhairihi, yaitu yang tidak biasa, yang tidak biasa. Biasanya begini, kemudian muncul tidak biasa. Dan Allah sudah tahu semuanya, tapi ini perkara menakjubkan bagi Allah karena tidak seperti biasanya. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah takjub karena terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Contoh dalam hadis misalnya kisah tentang seorang sahabat yang ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang minta dijamu oleh Nabi, kata Rasulullah SAW, man yudhifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamu Nabi? Karena Nabi suruh sahabat cek rumah-rumah istrinya, ternyata tidak ada makanan. Tadinya Nabi mau jamu, kata Nabi coba cek. Datanglah sahabat ke rumah istri pertama, tidak ada rumah kecuali air minum. Bagaimana mau jamu tamu? Cuma kasih air putih. Maka istrinya berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma'. Tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada di rumah kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Taib, istri kedua, cek sama jawabannya. Istri ketiga, sama. Istri keempat, istri kelima, sampai istri ke-9, subhanallah, tidak ada makan malam. Semuanya cuma air putih. Dan mereka ini orang-orang terbaik penghuni surga. Kalau kita yang muter-muter satu aja. Ini sampai 9 semua. Cuma air putih. Ya. Subhanallah, akhirnya Rasulullah tidak bisa menjamu.
Dan Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah suruh cek dulu. Ketika tidak bisa jamu, akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau jamu tamuku? Ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, siap. Padahal dia juga enggak punya apa-apa. Akhirnya dia bawa tamu tersebut, dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, istriku, ini tamu Rasulullah, ada makanan enggak? Kata istrinya, buat saya dan kamu juga enggak ada, jangankan buat tamu. Buat saya enggak ada, buat kamu enggak ada, cuma buat anak-anak yang ada. Makanan buat anak-anak. Kata suaminya, ya sudah. Kau jangan kasih makan anak-anak, ajak mereka bermain, anak-anak insya Allah kuat. Ajak mereka bermain sampai ngantuk, tidurin, terus kau pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu. Setelah itu makanan hidangkan, buat tamu kita makan, tapi matikan lampu. Istrinya nurut. Nggih, Masya Allah. Kalau istri zaman now mungkin juga begitu. Mungkin, bini ada-ada aja. Ya, dia juga subhanallah nurut ya. Habis ini macam-macam aja, kita aja enggak makan, sok-sok jamu tamu ya. Mungkin kalau istri zaman now ya. Ada yang soleha, tenang bi, santai, tenang. Akhirnya dia laksanakan dan dia nurut kepada suaminya. Anaknya diajak main sampai ngantuk, tidur. Makanan dihidangkan, kemudian istrinya pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Kenapa dimatikan? Supaya gelap. Supaya suaminya, tamunya makan, dipikir tuan rumah juga ikut makan. Karena kalau makanan cuma sama dia, tuan rumah enggak makan kan enggak enak. Sehingga dia mau makan, loh kok tuan rumah enggak makan? Ketahuan dia enggak punya makanan. Supaya tidak ketahuan, matikan lampu, kemudian dia pura-pura makan. Cuma bunyi-bunyikan piring mungkin. Sehingga tamu makan dengan kenyang, subhanallah. Dan Allah tahu itu semua. Setelah itu, dia ketemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengabarkan, kata Nabi SAW, ajaballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua, sikap kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Kenapa? Karena perbuatan mereka tidak biasa. Takjub di sini bukan berarti Allah tidak menduga, bukan. Tapi Allah sudah tahu, cuma perbuatan mereka tidak biasanya. Itu maksudnya sifat takjubnya Allah. Ini kita harus tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis. Di antaranya juga seperti dalam hadis riwayat Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah takjub dengan kaum yang masuk surga dengan salasil, dengan rantai. Kok bisa? Karena ini tidak biasa. Kenapa? Mereka ini ceritanya kalah dalam perang, ditangkap, dijadikan tawanan, atau dijadikan budak, kemudian hidup bersama orang Islam, ternyata mereka masuk Islam, ternyata mereka Islamnya bagus, meninggal masuk surga. Seandainya tidak ditarik dengan rantai, mungkin mereka tidak masuk surga. Menakjubkan, mereka dipaksa jadi tawanan, ternyata ujungnya mereka masuk surga. Ini diantara makna hadis. Allah takjub dengan kaum yang mereka masuk surga dengan digeret dengan apa? Rantai. Dengan rantai. Di antaranya juga sabda Nabi SAW, innallaha la ya'jab minasyabi laysat lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ketaatan tanpa ada kenakalan sama sekali. Yang namanya pemuda biasanya apa? Nakal, coba-coba ya. Tapi ada pemuda tidak seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Kharaja an-nadhairihi, yaitu tidak seperti biasanya. Jadi kalau kita tetapkan sifat takjub kepada Allah, maksudnya Allah mensifati atau takjub dengan kejadian yang tidak biasanya. Nah, kalau kita praktekkan pada ayat ini dalam qiraah bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan mereka sementara mereka senantiasa masih mengejek, yaitu aneh. Seharusnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Muhammad SAW dalam Al-Quran sudah sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin. Tapi mereka tetap masih ngeyel. Sampai kata Allah, wa yaskharun. Sudah mereka ngeyel, mereka masih terus mengejek. Ya. Mereka masih terus mengejek. Datang bukti-bukti dan tanda-tanda yang tentang kekuasaan Allah, mereka tetap masih mengejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang sesuai dengan fitrah mereka dan mereka ngerti, la yadhkurun, mereka masih tidak mau menerima. Ya. Apakah karena mereka terlalu bodoh ataukah terlalu ngeyel? Dan ini semua perkara yang menakjubkan. Orang Quraisy menakjubkan. Perkara mereka menakjubkan. Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Seandainya mereka beriman kepada Nabi, bukankah suku Quraisy yang akan mulia? Kan nabinya dari Quraisy. Sampai sebagian orang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dari suku yang berbeda. Sampai mereka berkata, lakadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiq Mudar. Lebih baik kita beriman kepada Musailimah meskipun dia pendusta tapi dari kabilah kami daripada beriman kepada Muhammad daripada kabilah yang lain. Artinya sebagian orang tidak mau beriman kepada Rasulullah karena berbeda apa? Kabilah. Karena ta'assub fanatik kepada suku tertentu. Ini kalian Quraisy, Rasulullah dari Quraisy. Kalau kalian beriman kalian yang mulia, tapi mereka tidak mau beriman. Dan Rasulullah SAW kalian sudah kenal sebagai Al-Amin, kalian pun tidak beriman. Dan Rasulullah sudah mendatangkan hujah yang sangat logis, kalian pun tidak beriman. Makanya Allah mengatakan bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan keanehan mereka. Ini hal yang tidak biasa. Kengeyalan mereka tidak biasa, tidak wajar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak ingat. Apa karena terlalu jahil atau terlalu ngeyel? Ya. Kemudian kata Allah, wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau mereka di antara perkara menakjubkan dari mereka, kalau mereka melihat ayat yaitu tanda-tanda mukjizat misalnya, yastaskhirun, mereka semakin mengejek. Kalau tadi yang pertama yaskharun, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dan mereka mengejek. Di sini ada tambah yastaskhirun, jadi istaf'ala. Kalau yang pertama fa'ala, yang kedua wazannya istaf'ala, yaitu ejekannya semakin parah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wa idza ra'au ayatan, kalau mereka melihat mukjizat dari Nabi semakin mengejek. Dan ini menakjubkan, harusnya kalau ada tanda mukjizat harusnya beriman. Ini bukannya sekedar mengejek tapi semakin apa? Mengejek, semakin mengejek. Seperti mukjizat terbelahnya rembulan. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat dan rembulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Apa yang terjadi? Wa iyyarau ayatan, setiap mereka melihat mukjizat dari Nabi, mereka berkata, sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus. Muhammad selalu bikin sihir. Setiap mukjizat datang dibilang apa? Sihir. Dan mereka ejekannya semakin bertambah-tambah karena Allah menggunakan wazan istaf'ala, yastaskhirun. Dan di sini sekali lagi saya katakan Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan. Ya. Ingat dalam bahasa Arab ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu seperti namanya past tense. Ya. Kalau fi'il mudhari' itu present apa? Tense. Ya. Jadi menunjukkan terus menerus mereka kerjanya seperti itu. Dan ini perkara yang menakjubkan bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal. Sesungguhnya mukjizat itu menunjukkan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka semakin mengejek. Bahkan kata mereka, waqalu in hadza illa sihrun mubin. Dan mereka berkata, ini mukjizat ini adalah sihir yang nyata. Bagaimana sihir yang nyata ini? Jadi susah orang-orang ini dikasih mukjizat bilang apa sih? Sihir. Terus kapan mau dapat hidayah kalau begitu caranya? Ya. Kapan mendapat hidayah kalau begitu caranya? Ya. Dan ini metode yang paling mudah untuk menolak kebenaran, sihir, selesai. Makanya ketika Fir'aun ingin membatalkan, ingin mengalahkan mukjizat Nabi Musa, maka dia undang para penyihir. Saya para penyihir mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang, dapat duit enggak lawan Musa? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit, kalian jadi pejabat. Wah, menggiurkan. Sudah dapat duit, jadi pejabat. Akhirnya duel. Ketika duel kalah, mereka beriman, Fir'aun dengan mudah mengatakan,
Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Oh, ternyata Musa ini bos kalian, guru sihir kalian ternyata. Selesai. Akhirnya rakyat semua dibodoh-bodohin oleh Fir'aun sehingga mereka tetap kufur kepada Nabi Musa, tetap beriman kepada Fir'aun karena Fir'aun pintar ngomong. Kata Fir'aun, oh ini semua ternyata kerjasama. Oh ternyata Musa bos kalian, ternyata Musa guru kalian. Ini cuma kerjasama. Akhirnya sudah selesai. Kalau sudah bilang segala mukjizat sihir mau diapain? Setiap mereka lihat mukjizat dari Nabi, jadi bukannya mereka tidak lihat mukjizat, mereka lihat mukjizat. Ini di antara perkara yang menakjubkan. Sudah datang mukjizat bertubi-tubi, mereka justru berkata, in hadza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir, bahkan sihir yang nyata, bahkan sihir yang nyata. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala? Faja'alu a'lal asya'i wa ajallaha wa huwal haq fi rutbati akhassil asya'i wa ahqariha. Mereka menjadikan suatu perkara yang paling mulia yaitu mukjizat yang paling merupakan kebenaran dirubah oleh mereka menjadi suatu perkara yang paling hina dan paling rendah. Itu mukjizat dibilang sihir. Mukjizat tauhid, sihir syirik. Sehingga mereka menuduh mukjizat Nabi adalah sihir. Ya. Dan itulah metode umat-umat yang menolak dakwah para nabi mereka. Taib. Kemudian mereka di antara ngeyelnya mereka masih menyebutkan syubhat. Kata mereka, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah kami kalau sudah mati dan kami jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, a inna lamab'utsun, apakah masih bisa dibangkitkan? Ini syubhat mereka. Kata Syekh Sa'di, ini juga adalah keajaiban bagaimana mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dikiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk memang tidak bisa menciptakan benda mati, tulang belulang, kemudian tiba-tiba ada dagingnya, tiba-tiba ada ruhnya, ya enggak bisa. Siapa yang bisa bikin? Tapi kalau Tuhan yang pernah menciptakan kalian, yang menciptakan langit dan bumi, apa susahnya menghidupkan kembali kalian? Apa susahnya? Maka kata Syekh Sa'di, minal ajabi aidan qiyasuhum qudrata rabbil ardi was samawati ala qudratil adami an-naqis min jami'il wujuh. Bagaimana di antara perkara menakjubkan mereka mengkiaskan Allah yang maha sempurna kekuasaannya, pencipta langit dan bumi, dikiaskan dengan manusia yang penuh kekurangan. Kalau manusia yang enggak bisa. Kalau Muhammad suruh bangkitkan yang enggak bisa, tapi kita bicara bukan Muhammad yang bangkitkan. Yang bangkitkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi, kalau kalian mengakui kalian pernah berasal dari tanah, Adam dari tanah, mintinin lazib dari tanah yang tanah liat. Ya, kalau kalian jadi tanah mau dibangkitkan lagi apa susahnya? Hanya pengulangan. Hanya pengulangan. Tidak ada susah bagi Allah. Tapi ini syubhat mereka. Kata mereka, inna lamab'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan? Bahkan mereka berkata, awa abaunal awwalun. Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu juga akan dibangkitkan pula? Nenek moyang kami bagaimana? Kami dibangkitkan, nenek moyang juga dibangkitkan. Bagaimana mungkin? Jadi mereka menolak hari kebangkitan. Menurut mereka enggak mungkin lah kita dibangkitkan, enggak mungkin pula nenek moyang kami dibangkitkan. Sampai datang dalam satu riwayat mereka datang kepada Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkitkan Qusay bin Kilab. Itu nenek moyang kita bersama, dia orang yang baik. Kalau dia bangkit kami mau tanya, kau benar atau tidak? Kalau Allah bangkitkan selesai, berarti enggak ada ujian. Hidup ini kan ujian. Dan di antara pujian Allah kepada orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Kalau orang bangkit dari kuburan, oh iya benar dalam ada azab kubur. Fir'aun bangkit, beriman, saya sudah setengah mati, semua beriman nanti. Kalau gitu hilanglah nilai ujian. Sementara kita diciptakan untuk diuji. Kira-kira kalau Fir'aun bangkit sekarang cerita, semua beriman enggak? Beriman lah. Kalau tiba-tiba dilihatkan visual, ini sedang diazab di alam barzakh.
Ini satu sedang main-main sama bidadari. Oh, semua orang beriman. Semua orang beriman. Kalau sudah semua begitu, maka tidak ada lagi nilai ujian. Dan nilai ujian harus tetap ada. Bahkan dalam peperangan saja, terkadang Rasulullah menang, terkadang kalah. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana perang kalian dengan Muhammad? Ya. Kata Heraklius, al-harbu sijal. Terkadang kami menang, terkadang mereka menang. Dan Rasulullah ketika perang Uhud, Abu Sufyan merasa menang, dia berkata kepada Rasulullah, wal harbu sijal. Peperangan demikian, silih berganti. Kalian menang lawan kami di perang Badar, sekarang kami menang dalam perang Uhud. Kalau Rasulullah SAW menang terus, para sahabat nggak ada yang mati syahid, semua orang akan masuk Islam. Tetapi hidup ini ujian. Coba kalau semua orang beriman pasti kaya raya. Semua orang akan beriman. Hilang nilai ujian. Coba kalau semua beriman, istrinya 4 semua beriman. Nurut soleha semua orang beriman. Tapi ternyata kan enggak. Oleh karenanya nilai ujian itu tetap ada. Apa susahnya Allah bangkitkan nenek moyang mereka? Mudah, tapi kan hidup ini ujian. Hidup ini apa? Ujian. Oleh karenanya nilai ujian harus tetap ada. Kalau Nabi selalu menang, tidak ada orang munafik. Maka ketika kadang menang, kadang kalah, maka diuji. Ada yang tetap beriman, ada orang-orang munafik akan ketahuan. Sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribuna wujahum wa adbarum, malaikat hantam wajah mereka, hantam belakang mereka. Wa dzuqu adzabal hariq, kata malaikat silakan rasakan adab yang pedih. Kalau kita lihat setiap nyawa dihantam, semua orang kan masuk Islam. Kalau kafir begini ngeri, jangan, matinya susah. Kelihatan dihantam oleh malaikat, rambutnya berdiri, keluar asap, semua pasti beriman. Maka tidak mungkin. Oleh karenanya Allah tidak bangkitkan nenek moyang mereka agar tetap ujian itu berjalan. Karena dalam dunia ini adalah darul ibtila. Ini adalah negeri ujian. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, dibuka kuburan ternyata ada yang diadab. Dibuka kuburan ternyata ada yang masih utuh tersenyum. Itu terkadang, bukan hukum asal. Bukan hukum asal. Baik. Jadi kata mereka, awa abaunal awwalun, kami mau dibangkitkan setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Dan apa nenek moyang kami yang sudah meninggal ribuan tahun juga bakalan dibangkitkan? Maka Allah suruh bantah. Kata Allah, qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah ya Muhammad, iya, jangan ragu-ragu, bantah syubhat mereka, bantah pertanyaan mereka. Naam, iya, kalian akan dibangkitkan. Nenek moyang kalian juga akan dibangkitkan. Kemudian diberikan rasa takut, wa antum dakhirun, dan kalian dibangkitkan bukan enak-enak, dibangkitkan dalam kondisi hina dina. Hina dina. Dan ini merupakan tarhib. Rasulullah ancam mereka, iya, dibangkitkan, dan bukan cuma dibangkitkan, tapi dibangkitkan dalam kondisi hina dan dina. Karena kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjelaskan tentang mudahnya membangkitkan. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Untuk bangkitkan manusia hanya perlu tiup sangkakala sekali saja. Fa idzahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dan mereka menanti kedatangan Allah. Fa idzahum yanzurun. Dan di saat itulah baru timbul penyesalan. Mudah bagi Allah. Sebab kita tahu bahwasanya proses kebangkitan dengan 2 tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 3 tiupan sangkakala, ada yang mengatakan 2. Yang mengatakan 3, pertama nafkhatus sa'at. Yang pertama adalah tiupan yang menimbulkan ketakutan, kemudian tiupan menimbulkan kematian, kemudian tiupan menimbulkan kebangkitan. Adapun pendapat mayoritas bahwasanya tiupan cuma 2 ya. Nafkhatul faza', nafkhatus sa'at, ya, nafkhatul ba'ats. Jadi ada 3. Ini pendapat ulama. Jadi karena Allah mengatakan dalam sebagian ayat ya, wa nufikha fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ditiupkan sangkakala maka penghuni langit dan bumi ketakutan. Dalam sebagian ayat
Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiupkan sangkakala maka matilah penghuni langit dan penghuni bumi. Kemudian tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupkan kedua kali tiba-tiba mereka bangkit, mereka menanti atau mereka melihat. Sehingga 3 tiupan. Pendapat mayoritas tiupan cuma 2. Nafkhatul faza' dan nafkhatus sa'aq ini 1. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama menimbulkan ketakutan luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan kematian, tapi 1 tiupan. Tapi terjadi 2 hal, ketakutan, al-faza', kemudian disertai dengan apa? Kematian. Itu di hari kiamat kelak. Adapun kebangkitan dengan 1 tiupan, kata seperti dalam ayat ini, fa innama hiya zajaratu wahidah. Kebangkitan itu hanya dengan 1 teriakan aja, dengan 1 tiupan. Fa idzahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit, sangat mudah. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun, dalam ayat yang lain tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit, mudah. 1 tiupan sangkakala. Di sini Allah mengatakan fa innama faida tiba-tiba menunjukkan cepat, begitu tiup langsung bangkit. Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Ketika mereka dibangkitkan maka dalam kondisi hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai permulaan penciptaan, bayi keluar dari perut ibunya belum disunat, tidak bawa apa-apa, tidak pakai baju, tidak beralas kaki. Demikian juga pada hari kiamat manusia dibangkitkan hufatan uratan gurlan buhman, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada harta yang mereka bawa. Jangankan harta, baju aja tidak punya, jangankan baju, sendal aja tidak punya. Bangkit semuanya. Masuk azan. Baru setelah itu manusia diberikan pakaian. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dikasih pakaian Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dikasih pakaian pertama kali karena dia membela tauhid. Ketika dia mau dibakar, dibuka bajunya untuk dibakar dan dia rela dibakar karena Allah, maka Allah memuliakannya pada hari kiamat. Dia yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan yang lainnya. Maka pada hari tersebut akan nampak takwa dan akan nampak orang-orang para pendosa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Kita lanjutkan. Setelah Allah mengabarkan membangkitkan mereka sangatlah mudah, fa innama hiya zajaratu wahidah, tinggal ditiupkan 1 sangkakala maka mereka semuanya akan bangkit seluruhnya dari awal sampai akhir. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari awal seluruhnya manusia, bukan cuma nenek moyang kalian, seluruh manusia. Dari Nabi Adam sampai akhir manusia semuanya akan dikumpulkan pada suatu waktu yang telah Allah tentukan. Dan ketika mereka bangkit, Allah berkata, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Kata mereka, celaka kita, ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka dikatakan kepada mereka, hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian mendustakannya. Ya, ini adalah ejekan kepada mereka. Ini yang kalian dulu dustakan, ya. Silakan rasakan yang kalian dustakan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ketika hari di mana mereka didorong dengan kasar masuk dalam neraka jahanam, maka dikatakan inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini masih sihir? Ini sihir? Yang kalian bilang dulu Muhammad datangkan sihir, sekarang neraka ini sihir atau nyata? Jadi diejeklah mereka, hadza yaumal fasli alladzi kuntum tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan, yaitu keputusan yang Allah tetapkan segala permasalahan akan Allah sidangkan pada hari kiamat, antara yang benar dan yang salah. Kalau di dunia seorang bisa dalam sidang nyewa pengacara, bisa nyogok, di akhirat enggak bisa, Karena yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi sangat banyak, kulit menjadi saksi, kaki, tangan menjadi saksi,
catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, bumi menjadi saksi, maka seorang tidak akan bisa berkilah pada hari tersebut. Ya. Ini adalah hari keputusan yang kalian dustakan. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maka malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Jadi manusia dikumpulkan dengan sejawatnya. Di sini azwajahum, uhsyurul ladzina zalamu azwajahum, kumpulkanlah orang-orang zalim dan azwaj. Azwaj ini ada penafsiran, di antara ada yang menafsirkan azwaj maksudnya istri-istri. Jadi kalau seorang zalim, istrinya juga zalim, maka akan dikumpulkan dengan istri-istri mereka. Ya. Dan ini pendapat Tahir bin Asyur, beliau berkata al-azwaj zahiruhu annal murad bihi halailuhum. Dan ini azwaj maksudnya istri-istri, dan ini adalah tafsir dari Mujahid dan Hasan al-Basri. Mereka menafsirkan azwaj maksudnya kalian masuk neraka dengan istri-istri kalian, ya, tidak dipisah, masuk bareng-bareng. Sebagaimana penghuni surga, mereka juga di surga dengan istri-istri mereka kalau istri mereka salehah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun." Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka berada di atas dipan-dipan yang indah, bertelekan di atas dipan-dipan yang indah. Allah juga berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga yang mereka masuk bersama orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Sebagaimana penghuni surga kalau istri mereka solehah akan masuk bersama mereka, demikian juga orang-orang zalim masuk neraka dengan istri-istri mereka. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan azwaj di sini adalah istri-istri. Dan sebagian ulama berpendapat, yakni kebanyakan ulama, azwaj yaitu maksudnya yang setipe dengan mereka, yaitu koruptor dengan koruptor, musyrikin dengan musyrikin, ya. Penyembah penyembah berhala dengan penyembah berhala, ya. Jadi sesuai dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dikumpulkan dengan yang semisal mereka, ya. Pezina dengan pezina, koruptor dengan koruptor. Wa azwaja maksudnya setipe dengan mereka, dikumpulkan dan dikelompokkan oleh malaikat. Syurul ladzina dzalamu azwajahum. Ini kelompok pezina, ini kelompok koruptor, ini kelompok pencuri, ini kelompok macam-macam. Ini kelompok penyembah berhala, ini kelompok Yahudi, kelompok Nasara, dikelompokkan. Jadi para pelaku kezaliman nanti tetap bersahabat dengan teman-teman mereka. Di mana? Di neraka Jahannam. Aman. Bersahabat dengan teman-teman mereka di mana? Di neraka Jahannam. Kemudian makanu ya'budun, dan juga apa yang mereka sembah. Seperti firman Allah, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun," dalam surat Al-Anbiya. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan dikumpulkan dalam neraka Jahannam. Kecuali yang bertakwa. Sesembahan ada dua model. Ada sembahan yang disembah orang-orang soleh seperti malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Uzair. Allah mengatakan, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun." Adapun sesembahan-sembahan yang baik seperti Isa yang disembah, Uzair yang disembah, malaikat yang disembah, mungkin wali-wali soleh yang disembah, ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Tetapi sembahan-sembahan yang lain, ya, yang disembah selain Allah, berhala-berhala, patung-patung, matahari, rembulan, semuanya akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Di antara kenapa yang disembah juga dimasukkan dalam neraka Jahannam, di antaranya iblis dan syaitan, agar para penyembah semakin menderita, tersiksa batin. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka harapkan menolong mereka ternyata juga disiksa dalam neraka Jahannam. Ikut membakar mereka. Syurul ladzina dzalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun, kumpulkan orang-orang yang zalim berserta sejawat mereka dan apa yang mereka sembah min dunillah, yang selain Allah yang mereka sembah, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkanlah mereka menuju neraka Jahannam. Jadi digiring ke neraka Jahannam, digiring, kumpulin dulu baru digiring ke neraka Jahannam. Seperti Allah mengatakan,
Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami bawa orang-orang soleh bertakwa menuju Ar-Rahman, menuju surga dengan penuh penghormatan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang mujrimin menuju neraka jahanam dengan terhina seperti digiring hewan. Dan dalam ayat yang lain, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, didorong dengan keras, enggak mau didorong, enggak mau didorong. Digiring dengan dihina menuju neraka jahanam. Kata Allah, fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah mereka kepada jalan menuju neraka jahanam. Penghuni surga diarahkan ke surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Maka surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh. Di antara bentuk pemulihan kepada orang bertakwa, surga didekatkan sehingga mereka didekatkan kepada surga. Kemudian mereka pulang ke rumah di surga. Kata Nabi, kalian lebih mudah menuju rumah di surga daripada rumah di dunia. Dimudahkan. Penghuni neraka enggak mau, tapi didorong. Ketika mereka didorong, digiring menuju neraka, kata Allah, waqifuhum, stopin dulu. Stopin dulu. Innahum mas'ulun. Sungguhnya mereka akan ditanya. Ini diantara dalil tentang hisab. Ditanya. Ditanya oleh Allah dengan hisab yang berat. Ditanya-tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk semakin mereka menderita, semakin tersiksa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, untuk dipermalukan. Kata Syekh Sa'di, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya amma kanu yaftarunahu fid dunya, tentang apa yang mereka dustakan selama di dunia. Liyadhhara ala ru'usil ashhad kadhibuhum wa fadhihatuhum, agar mereka dipermalukan di hadapan khalayak akan kedustaan mereka dan aib-aib mereka dipermalukan. Permalukan, Allah berhentikan, Allah tanya. Setelah itu Allah bertanya, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tadi tidak saling tolong menolong? Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Bukan kalian di dunia dulu saling tolong menolong? Kerjasama dalam kesyirikan, kerjasama dalam kekufuran, kerjasama untuk membela Tuhan-Tuhan kalian, kerjasama dalam maksiat. Sekarang kenapa saling diam-diaman? Tidak saling tolong menolong. Mereka tidak punya daya dan upaya. Bal humul yauma mustaslimun. Pada hari itu mereka cuma bisa pasrah, mereka tidak punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan Allah, dan mereka sudah tidak berkuasa untuk bisa menjawab. Apalagi tolong menolong di antara mereka, sudah enggak ada daya dan upaya. Maka pada hari itu kata Allah, bal humul yauma mustaslimun. Maka pada hari tersebut mereka dalam kondisi pasrah, menyerahkan diri. Karena mereka tidak bisa jawab pertanyaan Allah dan mereka tidak saling menolong, akhirnya mereka saling hina di antara mereka, saling menjatuhkan. Kata Allah, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian mereka menghadap sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Kalian sih, kamu sih, gara-gara kamu sih, saling menyalahkan. Mereka berharap dengan saling menyalahkan tersebut adab mereka bisa dikurangi meskipun sedikit, enggak akan dikurangi. Ya. Akhirnya qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Maka yang pengikut berlepas diri dari yang diikuti. Mereka bilang, kalian sih dulu ya'tunana, wahai para pemimpin kami, kalian dulu datang lewat kanan menggoda kami dari sebelah kanan. Maksudnya dari sebelah kanan ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan kalian menggoda dengan kuat terus menerus. Ya. Makrul laili wan nahar, terus menerus. Kalian membujuk kami, merayu kami sampai kami terbawa. Ini innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin, maksudnya kalian menggoda kami dengan kuat, merayu kami sehingga kami terbawa. Ada yang mengatakan ta'tuna 'anil yamin, maksudnya kalian bersumpah dengan mengiming-iming kebaikan. Tenang, ini kebaikan, ini bagus, ini padahal syirik, padahal maksiat, padahal kami tergoda. Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan di sini. Jadi mereka berusaha berlepas diri. Mereka berdiskusi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling melempar kesalahan kepada yang lain, Ya. Dan orang-orang kalau menggoda dengan berbagai macam janji, Yang diikuti para pemimpin juga berlepas diri. Kata mereka, qalu bal lam takunu mu'minin. Ya.
Pemimpin mereka berkata, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Enggak ada, kami enggak bisa bikin apa-apa. Memang kalian asalnya sudah buruk. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Kami tidak berkuasa untuk memaksa kalian, tapi kalian memang sudah melampaui batas. Jangan salahkan kami kalau kalian memang tidak punya bibit-bibit kejahatan, mana kalian mau ikut? Kalian memang sudah jahat dari dulu. Kami cuma tinggal ngorek-ngorek, kalian ikut. Jadi yang mengajak juga berlepas diri. Dan tidak mungkin seorang pada hari itu kemudian beralasan kami dirayu, kami digoda. Karena orang bisa milih. Ketika dia milih keburukan, milih kesyirikan, milih kekufuran, milih kezaliman, milih korupsi, milih kemaksiatan, dia punya memang ada hawa nafsunya. Jadi jangan menyalahkan yang ngajak. Yang ngajak akan berlepas diri. Mana kami bisa maksa? Kami kan enggak dorong kamu paksa. Cuma ngomong doang. Ayo, ayo, kalian ikut. Sebagaimana syaitan berlepas diri dari para pengikutnya pada hari kiamatnya. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Syaitan di hari kiamat kelak akan naik di atas mimbar terbuat dari api, kemudian dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat menggugah hati. Dia mengatakan kepada para pengikutnya yang sama-sama di neraka jahanam, sungguhnya Allah telah menjanjikan kalian kebaikan dan aku juga menjanjikan, dan aku menyelisih janjiku. Wa kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa untuk masa kalian. Illa anda autukum, saya cuma ngajak doang. Emang setan pernah ngajak tangan seorang untuk berzina? Kan enggak ada. Cuma dibisik-bisikin, zinatul lazat. Habis itu kau tinggal minta ampun sama Allah. Cuma dibisikin. Ambil itu aman, korupsi aja. Kan enggak ketahuan. Sudah banyak korupsi enggak ketahuan, ambil aja. Sudah tinggal jalan. Memang setan pernah tarik tangan kita untuk korupsi? Setan pernah tarik tangan kita untuk berzina? Enggak, cuma dibisik-bisikin. Musyriklah kau, kalau sama musyrik nanti kau lebih bagus ekonomimu. Setan cuma bisik-bisik. Maka setan mengatakan, maka wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk masa kalian. Illa anda autukum. Saya hanya nyeru kalian, fastajabtum li. Fastajabtum. Ternyata kalian sambut. Memang asalnya kalian sudah buruk. Kalau kalian enggak buruk, kalian tidak akan sambut. Betapa banyak saya seru, tidak nyambut. Ketika kalian nyambut, berarti kalian buruk. Fala talumuni, maka jangan cela aku, kata syaitan, kata iblis. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Aku tidak bisa nolong kalian, kalian tidak bisa nolong kita. Kita sama-sama celaka hari ini. Maka seperti perkataan pemimpin mereka. Ya, kata mereka ketika diprotes, kalian sih ngajak-ngajak kami. Apa kata pemimpin mereka? Balam takunu mu'minin. Kalian memang sejak awal tidak beriman. Saya cuma ngorek sedikit, kalian ikut. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin. Kami tidak punya kekuatan untuk maksa kalian. Bal kuntum qauman taghin. Kalian memang sudah melampaui batas. Jangan salahkan kami. Inilah pemimpin ribut sama yang mengikut. Iftabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa rawal adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, ketika yang diikuti yaitu pemimpin berlepas diri dari pengikut dan mereka melihat adab di depan mata, wa taqatta'at bihimul asbab, dan relasi putus yang ada pertengkaran, masing-masing berlepas diri. Maka apa kata yang diikuti? Fa haqqa alaina qaulu rabbina, maka telah pastilah keputusan Rabb kita, inna ladzaiqun, kita akan mencicipi azab neraka jahanam. Sebentar lagi sama-sama masuk, udah diem, sama-sama masuk kita. Kita akan merasakan, mencicipi azab neraka jahanam. Fa agwainakum, memang benar kami telah menyesatkan kalian. Inna kunna gawin, memang kami orang sesat. Ya sudah, ya memang kami sesat. Kami memang sesat, ya sama-sama masuk. Kata Allah setelah itu, fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Maka mereka pada hari itu sama-sama dalam azab. Sama-sama dalam azab. Tentu levelnya berbeda-beda, Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, ya. Maka sebagaimana di surga berlevel-level, di neraka juga berlevel-level. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing ada derajatnya, baik penghuni surga maupun penghuni neraka.
pemimpin dan dipimpin sama-sama masuk neraka, tentu levelnya berbeda sesuai dengan keburukan mereka. Dan di sini Allah mengatakan, fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun. Mereka sama-sama diadab dan tidak akan menjadikan mereka berkurang kesulitan yang mereka hadapi. Berbeda dengan di dunia. Di dunia orang bisa sabar. Ya, orang bisa sabar. Ketika seorang ditimpa musibah, ternyata temannya juga terkena musibah. Ketika melihat orang terkena musibah sama seperti kita bisa bersabar enggak? Bersabar. Nah, sama. Oh, ada yang lebih musibah, lebih parah. Kita bisa bersabar, meringankan beban. Apalagi musibah tersebut ada waktunya. Maka sabar bisa dilakukan di dunia. Tapi kalau di akhirat percuma. Isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sabar enggak sabar sama saja. Ajazi'na am sabarna, kita mau sabar, mau ngamuk-ngamuk sama saja, enggak ada faedahnya. Mau lihat teman diadab sama-sama juga tidak mengurangi apa? Penderitaan, semakin menderita. Waduh, kita sama-sama menderita. Maka di neraka sama-sama disiksa tidak mengurangi penderitaan. Berbeda kalau di dunia. Dunia seorang terkena musibah, kita terkena musibah ada kurang penderitaan karena sama-sama terkena musibah. Di neraka percuma. Fa innahum yauma idzin fil adabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan kepada para pendosa. Sebagaimana mereka bersekutu dalam kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana mereka berserikat dalam kemaksiatan dan kezaliman, maka pada hari kiamat juga mereka berserikat dalam azab. Mereka dalam azab dan Allah Maha Adil. Kata Allah, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan atau kami timpakan azab ini kepada para pendosa. Sampai di sini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-35 pada kesempatan yang lain. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang minta maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.